Nabi Musa bin Imran alaihi salam diutus sebagai nabi untuk Bani Israel. Lahir pada masa Fir'aun di Mesir yang terkenal dengan kezaliman dan kekejamannya. Fir'aun bertambah kejam ketika salah satu tukang sihirnya menyampaikan ramalan mengerikan. Disebutkan akan ada anak dari Bani Israel yang akan merebut dan mengakhiri kekuasaannya. Untuk mengantisipasinya, Fir'aun memerintahkan menyembelih semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Adapun bayi perempuan dibolehkan untuk hidup. Di saat marak penyembelihan bayi itulah, lahir bayi laki-laki bernama Musa alaihi salam. Ibunda Musa khawatir akan keselamatan anaknya. Namun Allah memberikan ilham kepadanya agar sang bayi diletakkan ke dalam peti, lalu dilarung di laut. Atas kuasa Allah, peti itu mengalir ke istana Fir'aun. Ketika istri Fir'aun melihat peti itu, Allah menanamkan rasa cinta dan kasih sayang pada si bayi. Sang istri meminta Fir'aun untuk tidak membunuhnya. Ia bahkan ingin mengasuh bayi tersebut. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Fir'aun mengabulkan permintaan istrinya. Meski demikian, Allah mencegah Musa disusui oleh istri-istri Fir'aun. Istana kebingungan karena bayi mungil itu tidak mau menetek kepada siapapun. Hingga datanglah saudari Musa menawarkan solusi, yaitu membawa Musa kepada orang yang ia pasti mau menetek kepadanya. Tak lain orang itu adalah ibunda Musa. Demikianlah, akhirnya Musa disusui oleh ibunya sendiri. Sang ibu pun gembira karena buah hatinya kembali lagi ke pangkuannya. Musa tinggal di dalam istana Fir'aun hingga ia mencapai dewasa. Suatu hari, ia mendapati dua orang penduduk Mesir berselisih. Satu dari Bani Kipti dan satunya dari Bani Israel. Pria dari Bani Israel teriak meminta bantuan. Musa pun datang dan langsung memukul laki-laki dari Bani Kipti dengan sangat keras hingga mati. Kemudian Musa lari bersembunyi, meminta ampun kepada Allah atas perbuatannya. Kabar peristiwa ini sampai ke istana. Fir'aun murka dan memburu Musa untuk dibunuh. Seorang laki-laki memberitahu Musa keadaan genting ini. Ia menyarankan Musa untuk keluar segera dari Mesir. Akhirnya Musa pergi hingga sampai di Madian. Di sana, ia melihat sekelompok penggembala yang sedang memberi minum hewan gembalaannya. Di antara mereka, terdapat dua orang gadis yang sedang menunggu para penggembala lain hingga selesai memberi minum ternaknya. Merasa kasihan, Musa pun berdiri dan membantu mengambilkan air untuk kedua perempuan tadi dan meminumkan ternak mereka. Setelah itu ia pergi dan berlindung di naungan pohon dan berdoa agar terus diberi kesempatan berbuat kebaikan. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Selang beberapa saat, salah satu gadis tadi datang dengan hati-hati dan penuh rasa malu. Perempuan itu menyampaikan bahwa ayahnya mengundangnya ke rumah sebagai balasan atas bantuan yang telah ia berikan. Musa pun datang. Setelah bertemu dengan ayah si gadis,
Musa menceritakan peristiwa demi peristiwa yang membuatnya lari dari Mesir. Di luar dugaan, lelaki tua itu menjamin akan memberikan naungan dan perlindungan kepada Musa. Tak hanya itu, atas permintaan putrinya, orang tua itu juga menawarkan pekerjaan kepada Musa. Musa dianggap punya tenaga kuat, di samping sifat amanahnya yang tinggi. Musa juga ditawari menikah dengan salah satu dari kedua gadis anaknya. Akhirnya Musa tinggal di Madian selama 10 tahun dan menikah dengan putri dari orang tua tadi. Hingga suatu hari, Musa ingin memboyong keluarganya pulang kampung ke Mesir. Di tengah perjalanan, Musa melihat api. Dia pun mendatangi api itu dan memerintahkan keluarganya untuk tetap di tempat sampai ia kembali. Disinilah Allah pertama kali berbicara dengan Musa. Allah memerintahkan untuk melempar tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar. Musa pun ketakutan, namun Allah segera memerintahkan untuk mengambilnya tanpa rasa takut. Setelah itu, Allah memerintahkan untuk mendekap tongkat itu dengan tangannya. Tiba-tiba keluarlah cahaya putih yang terang benderang. Pada kesempatan itu pula, Allah memerintahkan Musa mendakwai Fir'aun dengan tanda-tanda kekuasaan Allah ke hadapannya. Untuk menjalankan perintah ini, Musa meminta kepada Allah agar Harun, saudaranya, dapat menemaninya. Di hadapan Fir'aun, Musa dan Harun mengajak untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Namun Fir'aun menolak, bahkan menuduh Musa telah melakukan praktek sihir. Musa ditantang untuk bertanding melawan para tukang sihir Fir'aun. Fir'aun mengumpulkan penyihir di setiap sudut Mesir. Pada saat itu, Mesir terkenal dengan banyaknya jago-jago sihir. Berhadapanlah Musa dengan para tukang sihir Fir'aun. Mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkat mereka, yang kemudian berubah menjadi ular. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Tiba gilirannya, Musa melemparkan tongkat dan berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular itu menelan semua ular-ular tukang sihir Fir'aun. Tukang-tukang sihir Fir'aun gemetar takut, lalu bersujud. Mereka beriman kepada Allah. Fir'aun marah besar. Ia mengancam akan membunuh mereka dengan cara disalib. Tetapi mereka tidak takut lagi kepada Fir'aun. Akhirnya mereka semua disalib di potongan pohon kurma. Musa melihat kekejaman Fir'aun sudah melebihi batas. Tidak ada lagi harapan terbuka hatinya untuk beriman. Musa pun memanjatkan doa kehancuran bagi Fir'aun dan bala tentaranya. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Harun mengaminkan doa itu. Akhirnya Allah mengabulkan doa mereka berdua. Allah memerintahkan Musa dan orang-orang yang beriman untuk keluar dari Mesir pada malam hari. Fir'aun dan pasukannya mengejar dan berhasil menyusul mereka ketika matahari terbit. Ketika telah tampak Fir'aun dan tentaranya, para pengikut Musa resah dan khawatir. Mereka sebentar lagi akan tertangkap oleh Fir'aun dan pasukannya. Namun Musa punya keyakinan berbeda. Di hadapan pengikutnya, ia menegaskan bahwa Allah membersamainya.
Karenanya Allah pasti akan menunjukkan ke pintu pertolongannya. Di saat kritis seperti itu, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Dengan izin Allah, seketika lautan pun terbelah oleh jalan yang bisa dilalui oleh Musa dan para pengikutnya. Hingga mereka tiba di daratan seberang dengan selamat. Fir'aun terus memburu. Ia dan tentaranya juga melewati jalan di antara dua lautan yang dilalui Musa. Tetapi ketika sampai di pertengahan, Allah kembalikan wujud jalan itu menjadi lautan seperti semula. Fir'aun beserta tentaranya lumat dan tenggelam. Saat ruhnya sampai di kerongkongan, Fir'aun menyesali perbuatannya. Ia menyatakan beriman kepada Rabb-nya Musa, tetapi semua telah terlambat. Keimanan Fir'aun tidak berguna, karena ia sudah berada di fase paling akhir dari kematiannya. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Setelah itu, Musa meminta kepada para pengikutnya agar masuk dan membebaskan tanah suci Palestina. Namun mereka enggan melaksanakannya. Karenanya Allah menjadikan mereka tersesat di Gurun Sinai selama 40 tahun. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Meski demikian, di Gurun Sinai, Allah menaungi Musa dan para pengikutnya dengan awan. Allah juga menurunkan manna dan salwa untuk mereka makan dan memancarkan 12 mata air. Kemudian Allah memerintahkan Musa pergi ke Bukit Tur. Di sana Allah berbicara kepada Musa untuk kedua kalinya. Allah juga menurunkan kitab suci Taurat untuk kaum Bani Israel. Di saat Musa pergi menemui Allah, orang-orang Bani Israel menyembah anak sapi yang dibuat dari pohon samir. Mengetahui hal tersebut, Musa sangat marah dan menyuruh Bani Israel segera bertaubat, berhenti menyembah berhala, tapi mereka menolaknya. Mereka terus-menerus berbuat dosa dan menolak untuk berhukum dengan kitab Taurat. Akhirnya Allah mengancam mereka dengan mengangkat gunung Tur ke atas mereka. Mereka harus beriman kepada Taurat, kalau tidak mau ditimpa oleh gunung Tur. Tak lama setelah itu, Allah mewafatkan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu, Bani Israel hidup dalam masa fatrah atau kosong dari Nabi yang menyertai mereka. Itulah yang menyebabkan Bani Israel terjerembab dalam kubang kesesatan yang panjang.